hari ini. Kalau kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami dapat dikumpulkan untuk beribadah di tempat ini. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di situ Engkau ada. Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia. Haleluya, amin. Jemaat saya undang berdiri. Kebesaran-Mu
Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita, karena Dialah yang ajaib dan besar kuasanya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah segala yang bernafas pagi hari ini memuji Engkau, Tuhan, karena Kau yang terbesar, Kau yang termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat semua kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang besar. Terima kasih buat kebesaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat nafas kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur sampai hari ini kami boleh melihat keindahan dunia, keindahan, merasakan keindahan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat setiap kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Allah Roh Kudus buat setiap sapaan-Mu, buat setiap penghiburan-Mu, buat setiap tuntunan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar berikan yang terbaik untuk-Mu saat ini Tuhan.
pujian syukur kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembelihanku. Sekali lagi saudara, kita nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan syukur kita. Ku bawa kepadamu persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukur
dengan segenap hati kami dan segenap jiwa kami hamparkan di hadapan kaki-Mu. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang taat dan rindu. Di hari Minggu yang kudus kami rindu dan kami taat untuk berhimpun bersama-sama sesama murid Tuhan, sesama keluarga kerajaan Allah. Karena hal yang sangat kami hargai adalah bersekutu bersama dengan Engkau, dengan Roh-Mu, dan dengan sesama keluarga kerajaan Allah. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, oleh Roh Kudus, dan Engkau menjamah hati dari setiap pribadi yang hadir, terutama yang membuka hatinya rindu kepada Engkau. Engkau tidak pernah menyuruh pergi dengan tangan yang kosong, tetapi menjamah, mengaliri kami dengan kasih, dengan damai sejahtera, dengan pengajaran yang berasal daripada-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar isi pesan yang berasal daripada Engkau, yang tertulis di dalam kitab suci. Bapa, Engkau memakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih senyum kiri kanan, itulah saudara-saudara kita, anggota keluarga kerajaan Allah. Amin saudara, inilah kita keluarga besar dari kepunyaan Tuhan. Saudara, ada satu tema yang kemudian diberikan kepada kita di minggu yang kudus ini. Dan kita hendak perhatikan bersama-sama tema yang dituliskan di dalam Alkitab, trembling exciting. Apa saudara? Trembling exciting didasarkan dari kitab Mazmur pasal ke-42. Sediakan hati saudara, apa yang hendak Tuhan firmankan di sini sangat spesial. Ayat yang kelima dan seterusnya, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Siap saudara? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Ayat yang ke-9 bersama-sama. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Amin. Itulah saudara ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9 yang merupakan satu adegan dari prosesi atau arak-arakan. Kalau saudara melihat pengantin, saudara diundang, kemarin kami diundang ada pengantin, harus cari alamatnya, ternyata di patung Ganesha ke arah selatan masih harus cari-cari. Mau ke kiri ada jembatan, ada janur, dijaga satpam. Oh bukan lewat sini Pak, lewat sana harus berputar. Karena yang ada janurnya jalan keluar katanya harus berputar. Nah saudara, sampai di sana ternyata prosesinya kami tidak lihat karena sudah terjadi. Jadi kami datang bertamu hanya tinggal makan, memberi selamat, tetapi umumnya
acara pengantin ada prosesi, ada upacara di mana rombongan pengantin, ada orang tua kedua belah pihak, ada family memakai kostum tertentu yang diatur, kesehatan dipersiapkan begitu rupa, riasan yang serapi mungkin, semua ditata indah, bunga-bunga, saudara, kemudian datang berbaris. Dan ketika datang berbaris juga tidak sembarangan karena namanya prosesi berarti ada aturan. Siapa yang di depan, siapa yang ada di belakangnya. Terus di belakangnya menjadi satu barisan, itu prosesi. Kita membaca tadi dari Mazmur 42, itu satu prosesi, saudara. Saya mendengar satu senior saya yang sudah dipanggil Tuhan, bukan dari gereja ini. Dia sempat sakit keras. Nah, dokter mungkin sudah menentukan meskipun tidak ngomong, oh ini penyakit terminal ya. Sakitnya sudah penyakit terminal, tidak bakal sembuh. Terus berbaring dalam keadaan tidak sadar, bablas saudara pergi. Sementara yang di sebelahnya ada keluarga yang mengiringi. Dan kemudian apa yang terjadi ketika pergi, lalu ya menghubungi juru rawat dan seterusnya, dipersiapkan sebaik mungkin. Tapi kemudian sesudah beberapa jam menunggu kemungkinan barangkali bisa balik lagi, ternyata berapa banding berapa yang jarang terjadi, seperti kakak ipar istri saya juga sesudah disiapkan peti jenazah, lalu ruang tamu di rumah ditata begitu rupa, peti jenazah sudah dipesan ya. Di rumah sakit sudah mulai mempersiapkan itu, tapi yang bersangkutan yang sudah pergi itu balik lagi, saudara. Nah, senior saya ini yang saya kenal, dia juga begitu. Dan kemudian orang-orang bertanya apa yang dia alami waktu terbang itu, saudara. Dan dia bisa cerita. Dia ceritanya adalah bukan persis seperti Mazmur 42 ini, tetapi Mazmur 84. Jadi nanti saudara punya PR, bandingkan Mazmur 42 dengan Mazmur 84. Biasanya saya membaca di tempat pelayatan. Kalau ada rumah duka, sering saya membaca Mazmur 84 mirip ini, tetapi agak lebih spesifik. Di mana ada rombongan yang berbaris, nah barisan ini diatur. Barisan itu diatur siapa yang di depan, siapa yang di tengah, siapa yang di belakangnya. Dan Bapak ini bercerita bahwa saya sudah sampai ke udara, dan saya melihat kok ada bintang-bintang banyak sekali itu berbaris. Itu apa ya? Dia melihat bintang-bintang banyak sekali itu berbaris jalan. Loh, bintang kok jalan seperti barisan? Dan kemudian ada suara yang bukan didengar dari telinga tapi dari rohnya. Karena dia tinggal roh. Itulah yang seperti kamu. Kamu sendiri juga adalah seperti itu. Jadi itu ternyata yang seperti bintang-bintang adalah roh-roh orang yang sudah meninggal. Arwah-arwah atau roh di dalam Tuhan. Bukan roh yang tidak punya keselamatan, tetapi roh yang sudah di dalam Tuhan, yang keluar dari tubuhnya, itu mengalami traveling, jadi mengadakan traveling, perjalanan, dan berbentuk barisan, saudara. Dan dia melihat mereka itu adalah orang-orang yang sudah meninggal. Terus kemudian di tengah perjalanan ada suara, engkau hanya boleh melihat sebentar, tetapi engkau harus kembali, saudara. Ya, loh, jadi tidak bisa terus. Di tengah perjalanan ada suara, engkau hanya boleh melihat sementara, engkau harus balik. Dan kemudian ketika dia kembali, saudara, dia mendengar orang berdoa, terus dia buka mata, ternyata yang berdoa itu bukan dalam alam roh, tapi ada orang di sebelahnya di tempat tidur
yang berdoa saudara, dan dia balik lagi sehingga orang-orang heboh. Kamu mati suri, jadi sudah batang otak sudah mati. Kan patokannya bukan jantung berhenti ya, tapi batang otaknya itu sudah mati. Dia balik. Nah kemudian tinggal memulihkan, punya waktu beberapa waktu lamanya untuk pulih, sembuh, entah beberapa hari saya sudah lupa, dan memberi kesaksian di gereja apa yang dia lihat. Ya. Jadi manusia ini memang diciptakan immortal, tidak bisa musnah sama sekali. Immortal jadi terus ada. Nah untung dia belum dikubur ya saudara, balik. Kakak ipar ini seorang tentara yang ada di Mauspati di Magetan juga mengalami hal yang seperti itu saudara. Dan ketika kami tanya kepada Tuhan, Tuhan kok kejadian begitu, anak kami bilang, kok horor ya mah? Enggak, bukan horor. Saya berdoa di kamar, kenapa kejadian seperti itu? Saya mendengar Tuhan bicara, karena dia belum dengar Injil. Saya tanya, Tuhan, siapa yang harus memberitakan Injil? Kamu harus berangkat. Terus kami ajak beberapa orang dari gereja ini untuk cari mobil ke Madiun. Enggak sampai Madiun, di Magetan. Dia dengar Injil. Tidak mungkin dibaptis di tempat selam, ya sudah di atas tempat tidur. Sembuh sebentar selama beberapa waktu, istri saya ingat seperti sembuh. Habis itu dipanggil Tuhan, meninggal di dalam Tuhan Yesus. Tapi sempat meninggal. Saudara, itu perjalanan atau prosesi Daud di dalam bukan Daud maksud saya, ini adalah Bani Korah, yaitu golongan imam. Dia menulis prosesi, yaitu dituliskan di situ. Kita lihat di halaman berikutnya, ya dibedah. Enggak, itu kan halaman, ya di situ. Nah saudara, di sini perhatikan sampai diulang-ulang ayat yang kelima tadi. Pada saat Bani Korah atau imam Bani Korah ini sedang melakukan perjalanan, ditulis itu yang merah-merah, gundah gulana inilah yang hendak ku ingat. Jadi dia ingat terus dalam perjalanan, tapi bukan sebagai orang meninggal tuh saudara, tetapi masih hidup. Dia juga prosesi di bumi, mengalami galau. Jadi hatinya gundah. Diulang lagi ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, bawahnya ditulis lagi gelisah. Jadi gundah gulana, tertekan, gelisah. Nah coba saudara perhatikan bahwa di dalam Tuhan, seseorang yang sedang melakukan prosesi karena mengikut Tuhan, ini adegannya bukan adegan orang meninggal, tetapi Bani Korah itu golongan imam yang pada saat perayaan ada hari raya, mungkin Yom Kippur tidak ditulis dengan jelas hari raya Yahudi. Mereka yang dari luar kota itu datang ke Yerusalem semua, mau menuju ke Bait Allah. Nah rombongan itu berdesak-desak di jalan, ada yang bawa nafiri, bawa shofar. Itu loh yang namanya tanduk domba yang melengkung, dibikin trompet saudara. Ada yang bawa kecapi, mereka menyanyi memuji Tuhan dalam perjalanan. Tetapi saudara, Bani Korah ini, golongan imam ini mengalami gundah gulana, tertekan, gelisah. Ada banyak orang percaya anak-anak Tuhan masa kini yang dengan mudah kalau sedang tidak enak perasaannya dia berkata, kok saya tidak sejahtera ya, tidak sejahtera dengan ini. Seolah-olah kata-kata itu dipakai untuk hafalan bahwa ini bukan dari Tuhan, ini proyeknya kita. Ini bukan dari Tuhan, ini buktinya saya kok tidak sejahtera dengan yang ini. Ya, dengar sesuatu atau dengan suatu pekerjaan atau apa, kok saya tidak sejahtera. Sehingga seolah-olah kalau sudah di jalan Tuhan, di jalur Tuhan, selalu damai sejahtera. Dan kalau tidak sejahtera, hatinya gundah tertekan, berarti keluar jalur. Tapi lihat saudara, Mazmur 42, malah dibalik. Oh, belum tentu bahwa di dalam Tuhan saudara itu berjalan, sudah di dalam jalannya Tuhan prosesi
di dalam arak-arakan mau menuju ke Yerusalem yang baru. Entah kapan saudara dan saya dipanggil dalam usia yang kita tidak tahu, saudara. Kita harus siap-siap. Prosesinya bukan dimulai dari saat menjadi bintang-bintang seperti Bapak yang menjadi senior saya, tapi sebelum menjadi bintang-bintang jalan itu masih pakai tubuh daging, masih berada dalam tubuh jasmani seperti ini. Ini adalah prosesi, ini adalah arak-arakan ikut Tuhan, arahnya mau ke surga, saudara. Dan hal-hal yang menghalangi kita jalan ke surga disingkirkan. Tapi ingat, di dalam jalur kita mengikut Tuhan ini arak-arakan, Tuhan memang menghendaki ada saatnya di titik tertentu saudara dan saya mengalami gundah gulana, tertekan, gelisah, nervous. Bahkan seringkali nafas ditarik tapi tidak jelas objeknya, itu anxiety. Anxiety itu gelisah, tapi objeknya apa tidak jelas. Satu proses psikologis yang mana objeknya apa begitu tidak bisa disebut. Tetapi bisa saja itu berasal dari Tuhan. Sehingga ketika orang dengan murahan berkata, kok rasanya tidak sejahtera ya, kita mau cari jalan lain, ganti haluan dan seterusnya. Wah saudara, iya kalau ganti haluan karena kita keliru lah. Kalau sudah betul ikut Tuhan, bersama-sama anak Tuhan, sudah setia, saudara sudah berjalan di jalan Tuhan mengikuti firman-Nya. Tapi toh yang terjadi apa? Gundah gulana, tertekan, gelisah, bisa depresi. Tertekan itu depresi. Tapi justru saudara sedang berjalan di jalan Tuhan, kok keluar air mata ya, kok mengalami sengsara, sudah di jalan Tuhan. Nah anak-anak Tuhan yang keliru belok, saudara, cari apa yang namanya cari damai. Sehingga nyanyinya, kalau ku cari damai, terus gimana lupa saudara, cari damai karena mengira bahwa kalau jalan yang mana ada damai, itulah jalan Tuhan. Sehingga Tuhan geleng-geleng, kamu kok malah keluar, engkau gundah gulana tertekan, itulah jalan bersama dengan aku lah, kok malah keluar cari damai menurut ukuranmu. Loh di situ loh saudara, kadang-kadang anak-anak Tuhan terbalik-balik cari damai. Jalan Tuhan tidak selalu damai, tapi ada saatnya kita digojlok begitu rupa ya. Karena masalah-masalah, karena kesukaran, karena persoalan-persoalan yang membuat saudara susah, kecewa, bingung mungkin, ya. Tetapi Tuhan berkehendak, ayo jalan terus, ayo jalan terus. Itu perhatikan, terus lagi. Maka ada yang namanya holy anxiety, satu bentuk kegelisahan yang mana kita tidak bisa membuat satu deskripsi yang jelas, ini karena ini, sekian persen gelisahnya akibat ini, what, how, ya, dan siapa, mengapa, bagaimana, kita tidak jelas, tetapi kudus. Maka bisa disebut holy anxiety, satu bentuk kegelisahan tapi kudus, menjadi cara roh Allah menyapa secara personal dan privately, secara pribadi kepada saudara-saudara. Jadi Tuhan kalau menyapa saudara itu tidak selalu melalui cara damai, wah senang ya, wah hangat hatiku, rohnya melingkupi aku. Bisa jadi begitu, tapi bisa juga Tuhan berhak, dan memang Tuhan berhak. Ketika menghubungi kita, kita tidak karu-karuan, diobrak-abrik saudara, kemapanan kita, diurak-arik semua perasaan kita. Lu tadinya damai, kok jadi seperti ini? Karena Tuhan mendatangi saya. Ada seorang senior saya, orang ini masih ada. Usia pernah saya ajak besuk seseorang untuk membuat yang dikunjungi itu menyerahkan 2 keris. Dan kami bakar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar bau aneh, lalu kami bawa kerisnya ke Bengawan Solo, buang dalam nama Yesus. Lah bapak yang menemani saya ini dulu di
dikurung di satu tempat. Jadi kalau saudara pergi ke Cilacap, istri saya sama ibu-ibu baru saja ke sana. Cilacap lalu sejauh mata memandang ada pulau yang terpencil. Itu loh tempat orang di Bedil itu ya saudara, kalau sudah final lah ke sana. Lama ya. Mencangkul, bercocok tanam dengan tahanan-tahanan lain. Terus zaman berubah, waktu Orde Baru itu dia dilepas, memperoleh grasi, pulang. Loh, istri saya mana? Ternyata sudah nikah sama pria lain, punya anak. Dia tidak bisa apa-apa. Ya balen saudara, akhirnya suaminya ditinggal, balik kepada dia. Ya, tapi juga membawa anaknya yang bukan anaknya sendiri, ya dibesarkan saudara. Tapi yang kaget bukan itu, karena istrinya sudah nikah lagi. Masuk kamar yang sudah berapa puluh tahun dia tidak masuki, kamar rumahnya sendiri saudara. Begitu masuk, dia tidak melihat yang biasanya dia kangeni itu. Tetapi tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan mata, rebah dia. Bahasa Jawanya kerungkep, jatuh karena sinar itu. Dan dari dalam sinar itu cuma ada kata-kata singkat, gantilah bajumu. Gantilah bajumu. Sinar itu hilang, dia tahu apa maksud Tuhan. Sudah tidak pakai tubuh daging zaman Tuhan Yesus, tapi tubuhnya sudah tidak dipakai. Jadi dia datang dalam bentuk sinar. Apakah damai saudara orang digitukan? Tidak, dia syok seperti kesetrum. Dia bilang lebih dahsyat daripada kesetrum, berapa tegangan, berapa ratus volt, sampai rebah tidak tahan. Apa itu damai? Dia tidak berkata Tuhan datang saya merasakan sejahtera. Oh tidak, dia syok. Sehingga gelisah hatinya, oh ya saya harus ganti haluan. Sehingga aliran politik lama yang membuat dia dikurung, suruh macul di pulau terpencil itu, dia harus tanggalkan. Karena Tuhannya bukan materi seperti ajaran Karl Marx, tetapi Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Dia harus ganti ya. Tuhannya sudah bukan lagi aliran yang namanya aliran materialisme yang membuat dia di penjara itu, yang lambangnya adalah arit dan palu. Saudara, tinggal Tuhan berkata ganti bajumu. Diobrak-abrik saudara hidupnya. Supaya apa? Bertobat. Baru datang aja sudah lihat istrinya sudah sama suami baru. Gimana perasaan? Ternyata syoknya bukan yang paling parah, tapi sinar itu. Makanya saya ajak besuk dia. Ya, nyanyi bersama, lalu ada api unggun bakar keris itu saudara. Orang ini mau saya ajak pelayanan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada yang namanya proses trembling, exciting, trembling, jadi gemetar. Ada proses di mana satu perjalanan prosesi arak-arakan belum meninggal, tetapi saudara masih hidup entah umur berapa. Saudara disetrum begitu rupa sampai shock, trembling, exciting. Exciting itu apa ya, heboh gitu saudara. Jadi enggak karu-karuan saudara, diobrak-abrik hatinya karena Tuhan melawat. Itu holy anxiety. Jadi sampai mengalami kegelisahan. Saudara, orang kalau belum ikut Tuhan belum mengalami hal yang seperti itu, biasanya ikut Tuhannya itu ya angin-anginan, ke gereja ya sak kobri, ya kalau sempat ya datang. Tapi kalau kerinan bangun jam 10 ya sudah minggu depan bangun siang ya besok lagi. Ya tahu-tahu Tuhan Yesus datang kedua kali gimana saudara? Ya. Tapi kalau sudah diobrak-abrik sama Tuhan, disetrum saudara, ngalami keguncangan seperti gempa bumi dalam hidupnya itu, maka kemudian dia bertemu dengan Tuhan di bumi. Inilah satu arak-arakan di mana bukan hanya jalan lurus, tetapi ada jalan berliku di mana di situ ada sesuatu yang
memukul kita, memukul saudara, ya, nyetrum saudara, ada shock terapi. Tetapi itulah etape, itu kalau bahasa reli ya saudara, memang itulah jalan Tuhan. Jadi jangan dikira selalu damai sejahtera. Jadi holy anxiety menjadi cara roh Allah menyapa secara personal. Ada gejala itu. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Jadi orang-orang yang mau menuju Yerusalem itu dalam arak-arakan, imam-imam Korah ini mengalami kegelisahan. Terus dia tidak sabar, mereka tidak sabar, lalu mendahului, ya dalam rombongan kepadatan melangkah ke rumah Allah. Saudara, ini perjalanan psikologis, inilah perjalanan hidup. Jadi jangan bayangkan ini cuma tinggal histori, sejarah, di mana imam-imam dengan orang-orang Yahudi itu sedang mengadakan mau perayaan Yom Kippur, hari raya penebusan. Kalau cuma tinggal histori, kita tidak dapat apa-apa. Tetapi itulah juga yang merupakan perjalanan kehidupan orang percaya, saudara. Bahkan mungkin perjalanan kehidupan saudara-saudara sekalian yang sudah mengalami ini bisa cerita, oh ya betul, tahun sekian saya dipanggil Tuhan, tapi masih belum sungguh-sungguh. Sampai Tuhan gojlok saya, dipelonco saya, melampaui mahasiswa baru yang digunduli, dipaksa, ya sesuatu yang membuat shock, sehingga punya paradigma baru, punya cara pandang yang baru, saudara. Inilah dalam kepadatan manusia Tuhan beracara, tidak selalu damai sejahtera, ya. Maka daripada itu sejak pagi ini jangan sembarangan berkata oh rasanya tidak sejahtera, yuk ganti haluan. Oh nanti dulu, ya. Belum tentu, saudara. Yang saudara lalui itu adalah jalan setan, mungkin sebaliknya itu jalan Tuhan, ya. Terus di situ ada nyanyian syukur, jadi dia konfirmasi, saya gundah gulana, saya gelisah, tapi di situ ada kok nyanyian syukur kepada Tuhan. Berarti Bani Korah ini recheck, konfirmasi. Tidak sembarangan, yo belok yo atau cari jalan lain. Oh enggak, saudara, dia dengar, ini sudah benar loh jalannya, saya enggak mau belok. Meskipun hati ini dobrak-abrik, tapi di situ ada nyanyian syukur. Mungkin gemetar, saudara, ya. Ada nyanyian syukur pakai mulut, ada nyanyian syukur pakai yang melengkung itu shofar, tanduk domba bunyinya, ya. Ada yang bawa trompet dalam keramaian, orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa tertekan jiwaku? Terus lagi halaman berikut. Bandingkan dengan kegelisahan, nervous yang umum, oh jelas beda, ya. Ada yang menjelang maju ujian gelisah, sama anak-anak, adik-adik besok mau ujian ya gelisah, itu biasa. Ada lagi menanti keputusan pengadilan, wah ini seumur hidup atau dibawa ke Nusa Kambangan didor di sana, atau 20 tahun nanti minta gerasi, dapat atau enggak, atau remisi dikurangi, deg-degan, saudara. Stres pasti, ya. Terus depresi. Ini hal yang umum, saudara. 3, menanti keluarga yang lambat pulang tanpa kabar. Nah itu istri saya seringkali menegur anak kami, piye toli, sudah diberitahu berkali-kali kalau pulang lambat kemana, mbok ya nelpon mama. Namanya hati seorang ibu, ya. Nelpon gitu loh, kenapa? Nanti kan pikirannya macam-macam, ini di jalan ada apa, mbok memberitahu gitu, ya. Kadang ingat, kadang tidak, saudara. Kami juga masih harus mengingatkan. Mengalami nervous, gelisah, itu biasa. Apalagi nomor 4, menunggu hasil diagnosis penyakit. Ini karena apa ya? Ini gimana ya? Hasil labnya kok lama? Hasil foto toraks gimana ini? Dalamnya bersih atau tidak? Hasil fotonya abdomen gimana, saudara? Ya, terus nanti dokter bilang apa? Oh ini karena ini diagnosis.
nunggu prognosis nanti penanganannya apa, saudara. Gelisah, ya. Ini karena apa? Gelisah. Biasa enggak? Biasa. Nomor 5, menunggu keputusan diterima ditolaknya cinta. Wah, saya gundah saudara waktu naksir baju batik ini, saudara. Waktu itu belum punya baju batik, itu gelisah. Karena apa? Saya ditolak atau diterima. Pesan lewat seorang teman. Waduh, enggak bisa tidur. Ternyata cintaku diterima. Wah, saudara, ya, saudara punya pengalaman itu mungkin. Nah, itu semua ada macam-macam yang saya tidak bisa tulis. Tetapi saudara, di atas kegelisahan, di atas segala kegelisahan, holy anxiety, kegelisahan, kudus, orang bilang tidak sejahtera, tapi ternyata Tuhan yang beracara justru di dalam keadaan diobrak-abrik hatimu, saudara. Ya, tapi di situ ada ucapan syukur, ada puji-pujian, jalurmu sudah betul, jangan diubah. Terus lagi, saudara, perjalanan arak-arakan, prosesi, itu bukan sekedar pindah tempat. Kalau saudara bilang apa gunanya dari sini, ada yang dari Emmaus, ada yang dari Galilea, ya, ada yang dari Nazaret mau pergi ke Yerusalem, cuma pindah tempat, oh enggak dapat apa-apa. Traveling, tetapi sekaligus apa? Teranyam dengan growing. Saudara kumpul di sini berkali-kali, ini pendetanya dikumpulkan entah di Semarang entah di sana. Awas lu para pastor, ya, teruskan pengajaran untuk jemaatmu. Jangan senangnya cuma menjadi crowd, tetapi growth, ya. Kalau cuma crowd itu cuma senang berkerumun, minggu kumpul, crowd, cuma kerumunan, dapat apa engkau? Tetapi growth itu bertumbuh, growing. Saudara melakukan perjalanan ikut Tuhan, mengiring Tuhan Yesus, itu growing. Ada growth, ada pertumbuhan. Jadi para imam tadi yang menulis Mazmur ini bukan Mazmurnya Daud, tetapi Bani Korah, golongan imam-imam, itu maju dengan gelisah mau ke rumah Allah. Mereka gundah, ya rasanya seperti diaduk-aduk dalamnya. Mereka sedang dalam proses bertumbuh. Traveling, lebih daripada traveling, sekedar traveling pindah tempat, growing. Apa yang saudara dapat 2023, ya. Apa yang belum saudara dapat di 2022, tapi Tuhan sedang beracara dengan engkau. Ini Februari loh Tuhan, 2023, kok enggak enak, ada ini, ada itu, macam-macam. Bisa jadi saudara, engkau sedang dikehendaki Tuhan untuk bertumbuh, tapi sakit, ya. Tuhan sedang mempertumbuhkan engkau, tapi perih, tak apa-apa. Dan saudara ketika taat berkata, saya mau Tuhan terus, ya. Traveling ini dalam rangka bertumbuh, seperti Bani Korah malah mau mendahului orang lain. Inilah yang hendak ku ingat, berjalan maju, melangkah ke rumah Allah. Bukan menjauhi rumah Allah loh saudara, menuju ke rumah Allah berarti makin dekat kepada hadirat Tuhan, itu artinya maka dicetak merah, itu growing, makin dekat ke rumah Allah. Terus lagi, yuk berikut. Ayat 5, sementara jiwaku gundah gulana bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan nyanyian sorak-sorai. Sorak-sorai dan ada syukur, bukan hanya dinyanyikan waktu orang sedang tubuhnya sehat saja, uangnya sedang cukup saja, kendaraannya tidak rusak, keluarga lancar-lancar saja, mengucap syukur gampang. Tapi sedang gundah, sedang gelisah, mengucap syukur, itu punya nilai, valuable, bernilai, bermutu. Padahal saudara gundah, enggak enak, tapi aku bersyukur Tuhan kepadamu. Ya, aku bersyukur kepadamu. Sedang dalam masalah waktu Natal, hamba Tuhan yang dari AFC Kudus datang ke sini toh, beliau bilang apa?
terganggu Tuhan ini, sudah periksa kemana-mana terganggu, kok enggak sembuh-sembuh. Dia berkata apa? Aku mengucap syukur karena yang satunya dengar, aku mengucap syukur karena mata normal, aku mengucap syukur bahwa tubuhku, tanganku bisa digerakkan. Meskipun di sini ada sesuatu sakit saudara, ya, tetapi apa? Ucap syukur. Orang diobrak-abrik hatinya, tapi itu jalan Tuhan. Maka jangan berbelok. Maka ada tiupan shofar di sebelah kiri. Itu mengumandangkan akan puji-pujian kepada Tuhan yang punya nilai. Mungkin Bapak itu sedang mulas perutnya. Mungkin Bapak itu baru vertigo, ya, mumet, disines, atau mungkin punya masalah keuangan, enggak tahu saudara. Tapi ditiuplah shofar. Dan lihat kepadatan manusia, itu tembok sebelah barat Yerusalem. Ternyata sampai hari ini masih dipadati manusia setiap kali hari raya Yom Kippur, hari raya penebusan, dari berbagai macam kota datang ke sana berdesak-desakan, rindu akan hadirat Tuhan. Di tembok sebelah barat Yerusalem, di bait Allah, meskipun itu reruntuhan saudara. Nah, saudara yang di Purwodadi tidak perlu khawatir, aku tidak bisa punya biaya ke sana, tidak apa-apa, Tuhan hadir di sini. Ya, di Purwodadi pun Tuhan hadir. Dan ketika engkau taat melakukan prosesi ikut Tuhan, engkau mengucap syukur, maka Tuhan sedang mempertumbuhkan lagi terus, mempertumbuhkan kita. Ini bukan natural tetapi spiritual dan privately, sesuatu yang pribadi. Tuhan menghubungi saudara satu persatu, individu, per orang, seorang demi seorang, privately. Dan ini spiritual, jiwaku tertekan. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tengah sungai Yordan ke pegunungan Hermon, saudara, di mana ada embun yang mengalir ke bukit Sion. Dari gunung Mizar ayat 8, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, bukan deru air terjun di jurang itu, bukan deru air terjun gunung itu, tapi air terjunmu. Jadi ini bukan ilmu alam tentang keindahan alam ekologi, tetapi ini sebenarnya adalah sesuatu spiritual. Kalau saudara didatangi Tuhan, ada deru, gelora, seperti air terjun, saudara dihujani. Ya, seperti itu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Jadi ini bukan ceritanya orang main surfing, ada papan selancar di pantai Kute, pantai Sanur, campur orang barat. Aku yo iso begitu, lalu saudara, wah di atas ombak ada kebanggaan, tubuh jadi atletis saudara. Oh bukan main surfing selancar di atas ombak, tapi lihat bawahnya itu, gelombangmu, ombakmu bergulung melingkupi aku. Kita bukan berselancar di atas gelombang, tapi gelombangnya menerpa kepala kita. Saudara mungkin berteriak, Tuhan saya tidak bisa nafas, gelagapan ini. Apa yang membuat saudara gelagapan akhir-akhir ini, di bidang apa? Saudara yang tahu, ya. Mungkin saudara berteriak, tapi di sela-sela engkau berteriak, Tuhan gelombang badai ini sedang menerpa di kepalaku, melingkupi aku. Tapi saudara tetap mendengar ada puji-pujian, mungkin lewat handphone, mungkin orang lain yang putar itu di atas bis. Aku di jalur yang benar ya Tuhan, saya tetap mengucap syukur. Terus saudara, jangan pindah haluan. Meskipun apa? Gelombang bergulung melingkupi aku. Terus lagi, kasih setia Tuhan dinyatakan intensif, jadi nandes banget ya, intensif, mendalam, lewat trembling, exciting. Jadi justru pada saat heboh, exciting, dan trembling, bergetar karena masalah-masalah yang sedang saudara alami di akhir bulan Februari 2023 ini. Tetapi kasih setia Tuhan sebenarnya Tuhan rencanakan untuk mau dinyatakan kepada engkau justru di sela-sela kesakitan, ya.
Yuk dibaca ayat yang ke-9 bersama-sama bersuara. 1, 2, 3. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah. Kehidupanku sedang sakit, sedang bokek, sedang mengalami apa? Masalah, sedang ke pojok, sedang menangis engkau. Tidak enak. Tapi engkau menyanyikan apa? Menyanyikan suatu doa syukur. Tuhan sedang melimpahi, tapi jalannya adalah sakit. Mau taat saudara? Haleluya, mari pejamkan mata. Ucap syukur saudara. Oh syukur, syukur, syukur. Syukur Tuhan, syukur. Syukur, syukur, syukur. Hosana, hosana, hosana. Bisikan syukur. Syukur Bapa. Bisikan I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Bisikan aku mau setia. Bisikan aku mau terus setia. Aku mau terus setia. 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 Oh. Kira la ya basafar la bata. Oh, ilama yamara lama yamasi. Oh, lihat ini jemaat-Mu Tuhan, yang mana bukan hanya Engkau kehendaki untuk belajar mengalami hadirat-Mu. Mengalami hadirat-Mu bukan hanya lewat hal-hal yang manis, damai sejahtera, tapi kadang menyakitkan, membuat engkau bingung gelisah. Oh, asal di jalanmu, di jalanmu, oh, di jalanmu. Dalam arak-arakan kami tidak mau keluar. Seperti golongan para imam itu. Oh, ya marala ya masih gloriosana. Hosana. Kudus, kudus jalanmu. Kudus, kudus jalanmu. Oh, mari semua berdoa kepada Tuhan supaya engkau diberi kekuatan terus berjalan setia di jalannya, tidak berbelok kemana-mana. Ikut engkau, ikut engkau. Oh, rala yang masih kudus, kudus, kudus. Terima kasih Bapa, sungguh indah jalan-jalan-Mu. Di sela-sela persoalan kegundahan, Engkau sedang merencanakan sesuatu yang indah. Kasih karunia-Mu sedang Engkau rencanakan untuk ditumpahkan untuk jemaat ini. Lihat mereka Tuhan, Kau mengasihi semua mereka. Yang rombongan di sebelah kiri hamba-Mu, Kau mengasihi mereka. Apapun yang sedang mereka perjuangkan dengan tantangan, alirkan, alirkan. Oh, kasih karunia-Mu yang indah. Rombongan yang berada di sebelah kanan hamba-Mu ini, kasih setiamu, kasih setiamu
Meskipun mungkin banyak air mata, pencobaan, Kau mengasihi mereka. Itu juga anak-anak-Mu yang melayani ini Tuhan, yang ada di atas, Kau mengasihi mereka. Izinkan kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang kami akan kumpulkan dengan segala hormat. Kuduskan ya Bapa apa yang kami hendak kumpulkan, sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami dengan percaya dan dengan tersenyum kepada Engkau. Mari saudara, keep smiling to our God, our Father. Bapa, Engkau mencurahkan berkat-Mu untuk jemaat ini. Berkat yang dicurahkan di dalam nama-Mu Allah Bapa di surga, kasih karunia Juru Selamat yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan, sukacita, kekuatan, ketabahan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkati. Kuasa Tuhan lebih besar